Satu hal penting yang wajib diketahui oleh kreator Facebook profesional. Jangan sampai nanti kalian itu capek-capek bikin konten, udah berjuang mengejar syarat monetisasi, tapi akhirnya nanti ditolak monetisasinya. Kan capek, sayang ya. Makanya teman-teman harus tahu dan wajib tahu KMK di Facebook, kebijakan monetisasi konten. Nah, apa yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan di Facebook? Konten seperti apa yang diperbolehkan dan konten seperti apa yang tidak diperbolehkan di Facebook. Silahkan follow dulu buat yang belum follow. Kita bisa belajar bareng-bareng seputar Facebook monetisasi atau seputar Facebook Pro ya. Karena apa yang saya bagikan di sini itu sesuai dengan pengalaman saya yang sudah saya alami dan sesuai dengan panduan komunitas Facebook itu sendiri. Dari artikel Facebooknya langsung teman-teman. Apa yang saya bagikan itu langsung dari artikel Facebooknya. Jadi saya nggak mengada-ada, jadi saya tidak berasumsi sendiri. Kita belajar bareng yuk. Jadi buat teman-teman yang baru memulai Facebook profesional, teman-teman wajib tahu hal ini dulu ya. Apa yang diperbolehkan di Facebook, konten seperti apa yang diperbolehkan di Facebook, dan konten seperti apa yang tidak diperbolehkan di Facebook. Nah, cara untuk mengetahuinya bagaimana? Kita buka langsung saja profil kita. Ya, kita buka dashboard profesional. Nah, kemudian di atas ini, kalian geser, pilih monetisasi. Di sini ada kriteria untuk kita itu bisa mendapatkan uang dari Facebook ya. Syarat-syarat untuk kita bisa mendapatkan uang dari Facebook. Jadi di sini ada 4 syaratnya ya. Kita itu bisa mendapatkan uang dari Facebook dari 4 fitur ini teman-teman. Salah satunya yang pertama kita harus membuka fitur bintang dulu. Nah, kebanyakan dari teman-teman ya, untuk syarat bintang ini kan ada 4 syarat ya. Kebanyakan untuk yang di awal ini ya, ini belum terchecklist ya. Yang ini belum terchecklist, tapi semuanya itu sudah terpenuhi. Dan akhirnya belum bisa dimonetisasi juga. Karena mungkin ada salah satu dari konten teman-teman itu yang melanggar kebijakan monetisasi konten. Nah, kita harus tahu dulu nih, kebijakan monetisasi konten Facebook itu apa aja. Nah, kita bisa klik saja ya. Sebelum kita benar-benar membuat video dan membuat konten di Facebook, menguploadnya ke Facebook, kita harus tahu dulu konten seperti apa yang tidak diperbolehkan di Facebook, teman-teman. Nah, ini adalah kebijakan monetisasi kontennya ya. Kita scroll ke bawah. Nah, ini teman-teman bisa baca di sini ya. Semua konten Facebook harus mematuhi ketentuan layanan dan standar komunitas kami. Itu artinya Facebook itu juga mempunyai standar komunitas ya. Nih. Setiap kreator dan penerbit harus mematuhi kebijakan monetisasi mitra dan kebijakan monetisasi konten agar bisa menghasilkan uang dari konten mereka. Nah, kalau teman-teman itu tidak mematuhi kebijakan ini, teman-teman tidak akan bisa menghasilkan uang dari Facebook, teman-teman ya. Nah, ini ada ya. Yang pertama, format yang dilarang ya. Konten yang disajikan dalam format berikut tidak bisa dimonetisasi. Ini adalah konten-konten yang tidak bisa dimonetisasi ya. Yang pertama video statis, yang kedua polling gambar diam, yang ketiga tayangan slide gambar, yang keempat video looping, yang kelima montek teks, yang keenam iklan sematan. Nah, semua keterangannya ada di sini teman-teman ya. Teman-teman bisa baca di sini, klik saja tombol panah ini. Nah, video statik itu seperti apa? Konten yang berisi satu gambar statis dan sedikit atau tanpa gerakan. Itu video statis. Jadi ini format yang dilarang ya, video yang dilarang. Kemudian polling gambar diam. Konten yang diposting hanya untuk meningkatkan interaksi dengan meminta orang menanggapi pertanyaan yang ditampilkan konten. Kemudian tayangan slide. Tayangan slide itu tidak boleh juga ya. Konten yang utamanya menampilkan gambar-gambar diam yang diputar berurutan. Kemudian video looping, nih, konten yang berulang dan menampilkan segmen yang sama beberapa kali. Atau seperti konten GIF ya, itu tidak boleh juga teman-teman. Montek tag, nih, konten yang utamanya menampilkan gambar diam atau bergerak dengan lapisan teks. Jadi teman-teman itu membuat foto, dijadikan video, kemudian dikasih tag saja gitu. Itu tidak boleh ya teman-teman. Kemudian iklan sematan. Nah, konten yang telah menyertakan iklan sebelum pemutaran konten ya, di tengah pemutaran konten, setelah pemutaran konten, atau iklan banner sematan tempat Facebook menawarkan penempatan iklan. Nah, misalnya video yang menyertakan iklan di tengah pemutaran konten yang disisipkan secara manual tidak memenuhi syarat untuk iklan in-stream. Jadi seperti itu ya.
Ini adalah format yang dilarang oleh Facebook ya teman-teman. Jadi format video yang seperti ini itu dilarang oleh Facebook teman-teman. Dan video yang seperti ini itu tidak bisa dimonetisasi ya. Jadi iklan itu nanti tidak akan masuk di video yang seperti ini ya. Teman-teman harus paham ini ya. Kemudian yang di bawahnya ini perilaku yang dilarang. Nah, jadi perilaku kita di Facebook itu juga diperhatikan teman-teman ya, seperti engagement bait dan permintaan interaksi. Contohnya seperti apa engagement bait itu? Kita klik konten yang memancing orang untuk mengeklik tautan atau menanggapi postingan melalui suka, komentar, atau bagikan. Ya, jadi jika konten kita itu memancing orang untuk mengeklik ya, contohnya ke suatu situs apa gitu ya, itu tidak bisa dimonetisasi. Atau kita berkomentar di video orang menyebarkan link-link gitu ya, itu bahaya teman-teman. Hati-hati juga dengan hal yang seperti itu teman-teman ya. Kemudian permintaan interaksi, konten yang meminta kompensasi sebagai ganti perilaku yang ekstrim. Misalnya nih, mengkonsumsi sesuatu yang tidak bisa dimakan, menampilkan konten sadis, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, rokok atau alkohol, melepas pakaian atau perilaku seksual. Jadi jika konten kita berisi hal seperti ini, yang seperti dicantumkan di sini, itu konten kita tidak bisa dimonetisasi juga teman-teman ya. Jadi perilaku kita di Facebook itu juga diperhatikan seperti itu. Kemudian ada lagi di sini kategori terbatas. Konten yang menggambarkan atau membahas subjek dalam kategori berikut bisa mengalami pengurangan atau pembatasan monetisasi. Nah, konten-konten seperti ini itu nanti monetisasinya itu dikurangi atau iklannya itu dikurangi. Jadi pendapatan kita pun nantinya akan berkurang karena iklan yang ditampilkan itu tidak maksimal, teman-teman. Contohnya seperti konten isu sosial yang diperdebatkan, tragedi atau konflik, aktivitas yang tidak pantas, aktivitas seksual atau bernada seksual, bahasa yang kasar, dan konten vulgar. Seperti itu ya. Jadi jenis-jenis konten yang seperti ini itu nanti monetisasinya itu akan dibatasi. Iklan yang muncul di video tersebut itu nanti akan dibatasi dan otomatis pendapatannya pun akan berkurang teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri saja ya di sini, bisa klik panah ini ya, nanti saya sertakan linknya. Atau kalau enggak nanti teman-teman bisa buka sesuai tadi yang di awal ya yang saya contohkan. Karena kalau saya terangkan satu persatu itu terlalu panjang teman-teman. Jadi intinya video-video seperti yang ini yang tertulis di sini itu monetisasinya itu akan dibatasi teman-teman ya. Kemudian yang terakhir ada kategori yang dilarang. Nah, jenis konten seperti ini itu tidak memenuhi syarat untuk dimonetisasi. Seperti disinformasi dan informasi kesehatan yang menyesatkan teman-teman. Nah, untuk disinformasi sendiri itu konten yang sudah dinilai salah oleh pemeriksa fakta pihak ketiga. Jadi konten tersebut itu memang sudah dinilai salah ya, atau ada yang melaporkan konten kita, nanti bisa monetisasinya itu dicabut teman-teman. Video tersebut tidak bisa dipasangin iklan ya, seperti itu. Dan yang kedua, informasi kesehatan yang menyesatkan. Nah, jadi inilah konten-konten yang harus teman-teman hindari ya, supaya video teman-teman itu nanti bisa menghasilkan secara maksimal ya. Karena kalau video-video kita itu melanggar kebijakan monetisasi konten, itu nanti video kita itu iklannya nggak akan masuk teman-teman. Dan otomatis pendapatan kita juga nggak akan masuk ya. Seperti itu. Jadi teman-teman harus paham betul ya, kebijakan monetisasi konten itu seperti apa. Nah, oke. Semoga sampai sini video ini bisa bermanfaat buat semuanya. Share ke teman-teman yang lainnya ya, supaya bisa tahu juga, supaya bisa belajar bareng juga, dan bisa sukses bersama di Facebook profesional ini, dan mendapatkan penghasilan dari Facebook ini. Sekian video kali ini. Jangan lupa follow ya buat yang belum follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.